Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R7C ingin membahas tentang model transportasi dengan metode Northwest Corner, biaya minimum, dan FAM. Di sini kita akan memulai model transportasi dengan metode NWC. NWC itu metodenya kita mulai dari kiri paling atas untuk NWC. Di sini kita mulai dari 2. Di sini permintaannya ada berapa? 10. Persediaannya ada 20. Berarti 20 dikurang persediaan dikurang permintaannya 10, hasilnya sama dengan 10. Persediaannya berarti tinggal 10. Di sini kita taruh 10. Dan di sini kita taruh 0. Karena sudah terpenuhi oleh persediaan. Di sini kita taruh 10. Lalu di sini persediaannya jadi 10, di sini 20-nya kita coret. Nah, lalu dari kiri atas kita ke kanan jika masih ada persediaannya. Kita ke kanan, ini karena masih ada persediaannya. Kita ke kanan. Di sini di kanan permintaannya ada 10. Berarti 10, persediaan 10 dikurang permintaan 10 hasilnya sama dengan 0. Berarti persediaannya ini habis jadi 0. Di sini permintaannya sudah terpenuhi jadi 0. Lalu di sini kita tulis 10. Ini persediaannya kita coret. Ini udah habis. Jadi ini 0, ini 0, ini juga 0, 0. Nah, jika ke kanan persediaannya masih ada, kita ke kanan, tapi di sini persediaannya udah habis. Jadi kita ke bawah. Nah, ke bawah juga udah habis. Jadi kita ke kanan. Jadi ke bawah lalu ke kanan. Nah, di sini kita mencari permintaannya ada 20. Nah, di baris B ini persediaannya ada 30. Jadi 30 dikurang permintaan 20 hasilnya sama dengan tinggal 10. Di sini kita tulis 10. Di sini kita coret. Sini kita tulis 20. Karena di sini permintaannya 20. Permintaannya udah terpenuhi habis. Di sini juga kita tulis 0 karena udah terpenuhi permintaannya. Lalu habis dari sini, jika ke kanan masih ada persediaan, kita ke kanan. Ini masih ada 10, jadi kita ke kanan lagi. Di sini permintaannya berapa? 50, tapi di kanan sini ada 10. Jadi 10-nya kita taruh sini. Nah, ini habis. Jadi ini 0, persediaannya sudah 0. Tapi permintaannya masih 40 lagi. 50 dikurang 10. Ini berarti tinggal 40. Permintaannya masih 40 lagi nih. Lalu habis dari sini kan dia udah nggak bisa lagi, udah habis. Kita ke bawah. Nah, di sini kita lihat untuk yang C persediaannya berapa? Ada 40. Di sini kita butuh 40, berarti 40 dikurang 40 persediaan dikurang permintaan 40 hasil sama dengan 0. Berarti di sini habis, ditaruh sini, dan ini juga 0, sudah dipenuhi. Ini sudah dipenuhi. Ini sudah habis karena sudah untuk permintaan yang ini. Di sini kita tulis 40. Nah, dari sini kita dapat hasilnya, berarti kita mulai dari sini 10 dikali 2 ditambah ini 10 dikali 3, lalu kita ke sini 20 dikali 5, lalu di sini 10 dikali 1, ini 40 dikali 3. Berarti hasilnya sama dengan 280. Optimalnya itu kita dapat 280. Di sini permintaannya udah terpenuhi, persediaannya juga udah terpenuhi, berarti di sini udah 0. Jika di sini udah 0, berarti sudah selesai. Karena persediaan dan permintaannya sudah terpenuhi dengan
nilai optimal 280. Lalu di sini ada biaya terkecil. Biaya terkecil ini mencarinya dengan cara kita pilih dulu biaya yang paling kecil sesuai sama judulnya, biaya terkecil. Di sini dari tabel ini kita lihat nih, biaya terkecilnya berapa dari ini. Kita dapat biaya terkecilnya itu ini 4. Nah, kita dapat 4, kita lihat persediaannya berapa? Persediaannya 275. Di sini permintaannya 200. Jadi persediaannya 275 dikurang permintaan 200. Sisanya ada 75. Sini kita tulis 75. Sini udah habis. Sini juga 0. Ini permintaan udah habis karena sudah dipenuhi. Lalu dari sini ini juga udah 0 karena udah terpenuhi. Nah, di sini kita udah nggak usah dilihat lagi. Kita pilih dari yang ini, B dan C. Dari sini mana biaya yang paling terkecil lagi? Biaya paling terkecil ada di 5. Oh ya, di sini kita tulis 200. Nah, ini biaya terkecil 5. Dari sini persediaannya ada berapa? Persediaannya cuma ada 75. Di sini kita tulis 75. Nah, ini masih kurang nih. Ini berarti kita cari 25. Ini masih ada 25. Nah, dari sini kita pilih lagi nih dari baris yang B. Mana yang paling kecil? Ada di 8. Kita butuh berapa? 25. Di sini kita ambil 25. Di sini persediaannya kita ambil. Ini berarti udah habis karena udah taruh sini. Ini udah habis. Ini 0. Ini persediaannya kita ambil 25. 150 dikurang 25. Berarti hasilnya 125. Nah, di sini berarti tinggal 125. Ini tinggal 125. Di sini dia sudah terpenuhi, udah 0. Permintaannya udah 0, berarti di sini udah 0. Nah, di sini A dan B-nya udah terpenuhi. Kita tinggal yang C. Yang C-nya itu paling kecil berapa? Ini 10. Kita ambil persediaannya berapa? 125. 125. Nah, permintaannya ada berapa? Ada 300. Berarti 300 dikurang 125 hasilnya sama dengan 175. Kita cari lagi nih 175-nya. Di sini ini kan udah habis ya, persediaannya ini udah habis. Nah, satu-satunya ada yang ini. Jadi kita ambil dari yang persediaan ini. Kita ambil. Karena kita butuhin 175, kita tulis 175. Di sini tinggal 0. Di sini juga udah habis. Karena ini kita udah taruh di sini. 125 kita taruh sini, ini udah 0, ini juga udah 0. Nah, udah 0, udah 0. Di sini juga sudah 0. Karena sudah terpenuhi ya. 125 ditambah 175 permintaannya udah terpenuhi, yaitu 300. Di sini berarti juga udah 0. Permintaan dan persediaannya sudah 0. Lalu kita masukkan ini 200, kita nyari nilai optimalnya dikali 4. Ini 200 dikali 4 ditambah ini 75 dikali 5 ditambah ini B 25 dikali 8. Lalu ini ada 10. 125 dikali 10. Lalu ditambah ini 175 dikali 11. Hasilnya sama dengan ini, semua kita masukin. Yang 0 nggak usah. Lalu hasilnya sama dengan 4.550 dolar. Karena di soal itu pakai dolar, jadi nilai optimalnya yaitu 4.550 dolar.
Lalu di sini ada metode FAM. Metode FAM ini dia kita mencari bedanya dulu. Kita mencari beda dari baris ini, mana yang angkanya paling kecil. 2 angka paling kecil. 2 kolom yang angkanya paling kecil. Yaitu ada di baris A ini ada 10 dikurang yang paling kecilnya 2. Nah, terus di sini yang B kita cari yang paling kecil juga. Ada 9 dan 7. 9 kurang 7. Lalu di sini yang C ada 4 dan 14. Kita tukar 14 dikurang 4. Sudah kita tulis, belum kita jumlahkan. Ini kita cari yang kolom dulu. Kolom ada mana nih yang paling kecil? 4 dan 10 untuk kolom A. Jadi 10 dikurang 4. Lalu di sini yang B ada 7 dikurang 2. Ini ya, 7 dikurang 2. Terus yang C ada 16 dan 9. 16 dan 9. Di sini yang D ada 11 dan 18. Lalu ini hasilnya. Ini hasilnya menjadi 8. Ini hasilnya 2. Ini 10. Lalu yang ini 6. Yang ini 5, yang ini 7, dan yang ini 7. Kalau tadi baris, untuk menjumlahkan baris dan kolom yang berbedanya berapa angka itu kita mencari angka yang terkecil. Tapi untuk mencari baris mana yang akan kita gunakan atau kolom mana yang akan kita gunakan, kita mencari penjumlahannya yang paling besar. Nah, penjumlahannya paling besar ada di mana nih? Ada di sini, baris C. 10 ya, ini dia paling besar. Lalu dari sini, dari 10 ini, berarti kita fokus ke yang C, baris C. Kita fokus ke baris C, kita cari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil dari baris C ini yang mana? Yang 4. Kita gunakan angka yang 4 karena dia paling kecil. Jadi gini, untuk mencari ini kita cari 2 angka, 2 kolom yang angka yang paling kecil, lalu kita jumlahkan. Habis kita jumlahkan, kita mencari jumlahnya yang paling besar. Habis mencari jumlah paling besar, kita fokus ke barisnya. Ini baris C paling besar, kita fokus. Lalu kita cari angka yang paling kecilnya. Angka yang paling kecilnya 4. Lalu kita lihat permintaannya. Permintaannya ini di sini dia minta 5. Kita lihat ke persediaannya. Persediaannya ada 10. Berarti 10 kurang 5 sama dengan 5. Di sini berarti tinggal 5. Di sini habis 0 karena sudah terpenuhi. Di sini kita tulis 5. Di sini habis, di sini kita silang tinggal 5. Nah, lalu di sini kita sudah tidak mencari A-nya lagi. Kita buat tabel baru agar lebih enak aja ngeliatnya. Ini berarti kita udah tidak mencari A-nya. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Nah, lalu di sini tinggal kolom B, C, dan D. Tapi barisnya masih komplit A, B, C. Ini kolom A-nya tadi kan kita udah coret. Lalu kita cari lagi kayak tadi. Ini, dari baris ini mana yang paling kecil? 11 dan 2. Lalu baris ini yang paling kecil 9 dan 7. Kita kurangin. Lalu di sini 16 dan 14. Di sini ada 7 dan 2. Di sini ada 16 dan 9. Di sini ada 18 dan 11. Di sini ada 18 dan 11. Ini kita kurangin. Ini sama dengan. Ini hasilnya menjadi 9, 2, 2, ini menjadi 5, 7, dan ini juga 7. Lalu kita cari mana penjumlahan ini yang paling besar, yaitu 9. Lalu kita fokus ke baris A. Dari baris A ini kita cari mana yang paling kecil angkanya, yaitu ini 2. Nah, 2 paling kecil. Di sini
yang kita ada permintaannya yaitu 15. Di sini persediaannya 15, berarti ini kita coret, ini kita coret. Permintaannya sudah terpenuhi oleh persediaan, yaitu berarti tinggal 0. Persediaannya juga sudah dikirim ke permintaan menjadi 0. Lalu di sini kita tulis 15. Oh ya, untuk yang tadi yang kolom A-nya itu kita tulis biar nggak lupa di sini 4 kali 5. Nah, selanjutnya ada nih 5 kali 4. Selanjutnya ada 15 dikali 2. Nah, berarti ini sudah 0, ini sudah 0. Di sini kita sudah tidak menggunakan kolom B lagi. Barisnya juga sudah 0, berarti kita sudah tidak menggunakan baris ini lagi. Jadi sisa kolom CD dan baris DC. Kita gunakan tabel yang baru lagi agar memudahkan untuk melihatnya. Nah, di sini kita sudah menggunakan tabel baru dengan C dan D. Ada kolom C dan D dan ada baris B dan C. Kenapa tinggal segini? Karena tadi sudah terpenuhi. Agar kita memudahkan melihatnya, kita hapus aja. Terus kita mulai lagi di sini. Ini tinggal 2 kolom ya, jadi langsung aja 2 dikurang 9. Ini kalau masih ada 3 kolom kita pilih mana angka yang paling kecil. Tapi ini udah tinggal 2, kita langsung aja. Di sini berarti 16 dikurang 16 kurang 9. Ini 20, 18. Ini sama dengan, lalu penjumlahannya menjadi ini 11, 2, lalu ini 7, dan ini 2. Dari sini kita cari lagi mana yang paling besar, yaitu 11. Lalu kita fokus ke baris B. Baris B mana yang paling, baris B itu mana yang paling angkanya paling kecil. Nih 9. Permintaannya berapa? 15. Persediaannya 25. Jadi 25. Jadi 25 dikurang 15. Hasilnya tinggal 10. Berarti ini persediaannya tinggal 10. Di sini kita taruh 15. Di sini sudah habis 0. Di sini tinggal 10. Nah, lalu di sini kita masukkan 15 dikali 9. Nah, berarti ini udah terpenuhi. Ini kita coret. Kita tinggal mencari yang permintaan D. Persediaannya yang B dan C nya masih ada, jadi ini kita coret cuma yang C nya aja. Kita menggunakan tabel yang baru lagi. Nah, kita sudah menggunakan tabel yang baru. Di sini C nya udah hilang karena dia sudah terpenuhi, tinggal kolom D. Karena ini tinggal 1, kita udah nggak usah pakai mencari itu lagi ya. Kita langsung aja di sini. Sini 5. Ini kita gunakan. Sini berarti ini habis, ini 0. Sini berarti 15 dikurang 5, 10. Lalu kita gunakan yang ini. Persediaan yang ini menjadi ini 0. Ini kita gunakan 10. Berarti di sini 0. Nah, permintaan dan persediaannya sudah terpenuhi semua, berarti sudah selesai. Di sini kita masukkan 18 kali 5, terus ditambah 20 dikali 10. Nih kayak naik gunung. Kita tulis baru aja di sini 5 dikali 4 ditambah 15 dikali 2. Ini dapat dari mana? Dari tabel-tabel yang tadi. Terus ditambah 15 dikali 9 ditambah 18 dikali 5 ditambah 20 dikali 10. Ini kita jumlahin sama dengan hasilnya 475. Jadi kita dapatkan nilai optimalnya yaitu 475. Di sini terdapat tabel di mana kita akan mencari NWC-nya.
untuk mencari NWC kita lihat dulu kolom sebelah kiri, yaitu kolom 2 di A. Kita lihat di mana permintaannya itu ada 10, persediaannya ada 20. Kita masukin dulu permintaannya itu 10. Ini kita pindahin ke sini jadi 0. 10, 20, persediaannya 20 dikurang 10 jadi 10. Karena di sini permintaannya sudah 0, jadi ini juga nggak ada hitungannya lagi, jadi 0. Terus kita lihat persediaan sama permintaannya. Karena persediaannya masih ada 10, kita ambil ke kanan. Dimana ke kanan itu di baris B permintaannya itu ada 10, kita masukkan sini 10. 0. Jadi persediaannya ada 10 dikurang permintaan 10, maka ini habis, jadi 0. Otomatis di sini juga akan 0 karena sudah nggak ada persediaan. Ini juga 0 karena sudah tidak ada permintaannya lagi. Nah, karena di sini udah 0, dia nggak bisa ke kiri, ke kanan lagi, maka ke bawah. Dan ke bawah juga udah 0, kita ke kanan. Ke kanan, dia mempunyai di baris B kita mempunyai 30 persediaan dan 20 permintaan. Kita masukkan dulu permintaannya, 20 permintaan. Ini habis karena udah dimasukin ke sini. Terus persediaan 30 dikurang dengan 20 maka 10. Nah, ini karena udah nggak punya permintaan lagi, dia jadi 0. Karena di sini persediaannya masih ada, jadi kita ambil ke kanan. Di sini persediaannya 10, sedangkan permintaannya 50. Kita masukkan saja persediaannya karena nggak ada lagi persediaannya. Jadi habis 0. Ini 50 dikurang 10 sama dengan 40. Karena di sini sudah persediaan sudah 0, jadi kita ambil ke bawah. Karena di sini masih ada permintaan yaitu 40. Permintaannya 40, persediaannya 40. Maka ini kita masukkan ke dalam sini 40. Ini jadi 40 dikurang 40 sama dengan 0. Di sini terdapat tabel untuk mencari biaya terkecil. Dimana biaya terkecil itu kita cari dulu kolom yang angkanya paling kecil, yaitu kolom nih. Dari setiap kolom yang paling kecil yaitu kolom 4, dimana kolom 4 itu terdapat permintaan 200 dan pasokannya 275. Jadi kita masukkan, kita taruh ini ke sini 200, ini 0, jadi 275 dikurang dengan 200, pasokan dikurang dengan permintaan, maka ini kita coret jadi 75. Nah, karena di sini udah nggak ada permintaan lagi, jadi ini 0. Nah, terus di antara baris B dan C kita cari kolom yang paling kecil, yaitu kolom 5. Kolom 5 mempunyai permintaan 100 dan pasokannya 75. Karena pasokannya cuma 75, kita coret pasokannya, kita masukkan ke sini. Ini jadi 0 dan mempunyai permintaan 100. Jadi 100 dikurang 75 sama dengan 25. Ini coret. Nah, karena di sini masih ada permintaan, jadi dia masih bisa dipakai. Dan ini sudah nggak punya pasokan, maka ini kita jadikan 0. Jadi kita cari lagi
angka yang paling terkecil, yaitu angka 8. 8 mempunyai pasokan 150, sedangkan permintaannya cuma 25. Kita masukkan dulu permintaannya. 25 ini habis 0. 150 dikurang dengan 25, maka hasilnya 125. Nah, karena di sini udah nggak ada permintaan lagi, jadi ini kita anggap 0. Nah, terus kita cari lagi mana yang paling kecil, yaitu 10. 10 mempunyai permintaan 300 dan pasokannya 125. Kita masukkan saja pasokannya. 25 ini habis jadi 0. Ini 300 dikurang 125, 175. Masih ada permintaan, di sini masih ada pasokan. Kita lihat dulu 11 pasokannya berapa. Pasokannya 175 dan permintaan 175, maka pasokannya habis. Taruh sini. Ini juga habis karena pasokan dikurang, permintaan dikurang dengan pasokan, maka hasilnya 0. Dan ini habis. Jadi kita untuk mencari biaya terkecilnya, kita kalikan terlebih dahulu. 25 dikali 8 ditambah 125 dikali 10 ditambah 175 dikali 11 ditambah 200 dikali 4 ditambah 75 dikali 5, maka hasilnya yaitu jadi 4.550 untuk biaya terkecil dari tabel ini. Jadi didapatkan nilai optimalnya 4.550 untuk biaya terkecilnya. Di sini terdapat tabel untuk mencari PAM-nya. Dimana PAM-nya itu kita cari dulu selisihnya. Selisih di antara baris ABC dan kolom ABCD. Selisihnya kita cari dulu yang 2 terkecil. Dimana kita cari dulu kolom A-nya itu yang paling terkecil itu 10 dan 2. Kita kurangin 10 dikurang 2 sama dengan 8. Untuk kolom baris B-nya yang 2 paling terkecil itu 9 dan 7. Kita kurangin 9 dengan 7. Maka hasilnya 2. Dan baris yang C yang paling terkecil itu adalah 14 dan 4. Kita kurangin 14 dengan 4. Maka hasilnya 10. Nah, barisnya juga kita cari 2 paling kecil, lalu kita kurangin. 2 paling kecilnya itu adalah 10 dikurang dengan 4. Maka hasilnya adalah 6. Yang baris yang B juga kita cari 2 terkecil, yaitu 7 dikurang dengan 2. Maka hasilnya 5. Dan baris yang C juga yang paling terkecil yaitu 16 dikurang dengan 9. Maka hasilnya yaitu 7. Di baris yang D juga kolom yang paling kecil yaitu kolom 18 dikurang dengan 11. Maka hasilnya 7 juga. Nah, di antara ini yang paling besar mana? Kita ini paling besar adalah 10. Kolom ke C. Kolom C yang paling besar 10. Nah, di kolom ini yang paling kecil angkanya antara ini yaitu 4. Kita tandain 4. Kita lihat 4. Pemasukannya terdapat 10, permintaannya 5. Maka kita masukkan permintaannya 5 ke sini. Ini habis jadi 0. Jadi pemasok dikurang dengan permintaan, maka ini jadi 10 dikurang 5 sama dengan permintaannya sudah 0. Maka baris ke A
kita coret aja. Karena ini permintaannya sudah habis, jadi kita coret baris yang A. Kita masukkan dulu untuk mencari hasil akhirnya, yaitu 4 dikali dengan 5. Kita ganti lagi tabelnya. Karena baris yang A sudah kita coret, jadi kita tidak perlu masukkan ke tabel yang selanjutnya. Kita hapus dulu. Untuk mencari kolomnya baris dulu, kita cari selisihnya terlebih dahulu. Selisihnya yaitu 2 yang paling kecil dikurangi 11 dikurangi dengan 2, maka hasilnya 9. Ini juga 9 dikurang dengan 7 di baris yang ini, maka hasilnya 2. Di baris yang C yang paling kecil, 2 paling kecil yaitu 16 dikurang dengan 14, maka hasilnya 2. Di sini juga baris B, angka yang paling kecil 2 yaitu 7 dikurang 2 sama dengan 5. Ini juga yang C, kita cari yang paling kecil itu adalah 16 dan 9 dikurang, maka hasilnya 7. Ini juga yang D, paling terkecil yaitu 18 dan 11, maka hasilnya 7. Di antara ini yang paling besar yaitu 9. Maka di baris ini kita cari yang paling kecil yaitu 2. 2 kita lihat permintaannya dan pemasoknya. Di mana permintaannya 15, kita masukkan sini 15. Sini habis 0, 15, pemasoknya 15. 15 dikurang 15, maka pemasoknya juga habis 0. Karena ini permintaannya sudah 0 dan pemasoknya sudah 0, maka kita coret baris yang B ini, dan baris yang B ini kita tidak akan masukkan ke tabel selanjutnya. Jadi kita masukkan dulu ini 2 dikali dengan 15. Nah, kita ganti tabel. Tadi kan kita sudah coret tabel yang A dan yang B. Jadi tabel seperti ini. Terus karena tinggal 2, kita kurangin saja. 20 dikurang dengan 9, 11. 18 dikurang dengan 16. Ini 20 dikurang 18, 2. 16 dikurang 9, 7. Nah, yang paling besar yaitu yang ini. Di baris yang B ini. Kita lihat pemasoknya dan permintaannya. Permintaannya 15, pemasoknya 25. Maka kita masukkan permintaannya itu 15, dicoret 0, dan pemasoknya 25 dikurang 15, maka pemasoknya tinggal 15. Karena ini sudah permintaannya sudah 0, maka ini juga kita coret baris C yang ini, tinggal D yang ini, dan pemasoknya 15. Kita masukkan ini ke dalam ini, 9 dikali dengan 15. Di sini sudah terdapat tinggal baris D doang. Kita lihat di sini pemasoknya 10 dan persediaannya 15, maka kita masukkan aja pemasok, karena pemasoknya tinggal 10, kita masukkan sini 10, ini habis. Di sini pemasoknya kita masukkan ke sini, maka pemasoknya 0 dan permintaannya 15. Permintaan dikurang dengan pemasoknya, maka ini 15 dikurang 10, 5. Ya, 5. Kita lihat di baris C ini pemasoknya ada 5 dan permintaannya 5, maka 5 ini kita masukkan ke sini, maka 5 dikurang 5, masuknya 5 dikurang permintaan 5, maka ini hasilnya 0. Kita masukkan ke sini, 20 dikali dengan 10 ditambah 18 dikali dengan 5. Nah, karena ini sudah pemasoknya sudah 0, 0, ini juga udah 0, maka untuk mencari biaya optimalnya kita
jumlahkan ini, maka mendapatkan hasil 475 untuk tabel Pamer. Sekian pembahasan dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, Komen di bawah sini.